Oke, lanjut di bab 11 atau chapter 11 kita membahas tentang PSTN di Fixed Suite Telephone Network. Jadi, diawali sejak Alexander Graham Bell menemukan pesawat telepon, jaringan telepon telah berkembang dengan pesatnya. Jadi istilah teknis untuk jaringan telepon kita sebut PSTN. Sekarang sudah terinterkoneksi di seluruh dunia. Jadi dengan adanya ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi menggunakan cara yang paling mudah dan efektif. Jadi dengan melakukan panggilan melalui telepon. Dalam bab ini kita akan mempelajari arsitektur dari sebuah PSTN dan juga membahas teknologi terbaru yang diperkenalkan dalam jaringan tertua untuk menyediakan layanan lebih baik untuk pelanggan telepon. PSTN telah berevolusi sampai dewasa ini dari analog menjadi digital, dan untuk bab ini kita akan membahas PSTN yang berorientasi pada teknologi digital. Oke, selanjutnya adalah komponen PSTN atau Fixed Suite Telephone Network, di mana komponen-komponen PSTN secara sederhana bisa digambarkan melalui diagram ini. Jadi terdiri dari subscriber terminal atau yang biasa telepon pada telepon pelanggan, di mana antara telepon pelanggan itu terhubung dengan switch. Antara switch dan switch itu terhubung closed loop, atau yang kita sebut sebagai trunk. Nah, di sini kita akan uraikan satu persatu dari komponen masing-masing dari PSTN. Yang pertama adalah subscriber terminal atau telepon pelanggan, di mana gadget yang ada pada telepon pelanggan ini ada dua macam. Jadi yang pertama adalah telepon analog, yang kedua adalah telepon digital. Jadi di mana telepon analog ini cara kerjanya adalah dengan mengirimkan sinyal hub on off. Jadi kalau kita dial 1 maka akan mengirimkan sinyal saklar akan terputus sekali. Kalau 0 berarti dia mengirim 10 kali output dari telepon analog. Sedangkan untuk digital kita mengenal teknologi yang namanya DTMF atau dual tone multifrekuensi, di mana satu tombol ini adalah gabungan antara dua frekuensi. Jadi seperti dilihat di tabel DTMF, di situ untuk satu itu adalah gabungan frekuensi antara 1209 Hz dengan 697 Hz. Begitu seterusnya bisa dilihat pada tampilan slide di sini. Local loop adalah link khusus atau jaringan yang menghubungkan antara subscriber terminal dengan switch. Local loop ini menggunakan kawat tembaga, jadi twisted pair sebagai lokal loopnya. Jadi pada perkembangan teknologi sekarang ini sedang direncanakan untuk menggunakan fiber optik guna menyediakan layanan bandwidth tinggi kepada pelanggan. Di daerah terpencil dan pedesaan di mana menggunakan fiber ini belum realistis atau terlalu mahal dalam instalasinya, atau biasanya dilewati oleh pegunungan, sehingga tidak realistis kalau kita menggunakan fiber atau cost yang dikeluarkan terlalu mahal. Untuk itu alternatif digunakan gelombang radio atau yang biasa dikenal dengan wireless local loop atau disingkat WLL. Jadi dengan WLL atau wireless local loop ini memiliki banyak keuntungan, artinya instalasi cepat, biaya perawatan yang rendah. Selain itu memungkinkan kebutuhan untuk misalkan menggali fiber optik yang ada di bawah tanah, sehingga untuk jaringan
pedesaan atau jaringan yang daerah pegunungan, ini lebih cocok kita menggunakan teknologi wireless local loop. Elemen selanjutnya adalah switch. Jadi untuk menjelaskan switch, kita bisa melihat hierarki dari sistem switch pada PSTN. Jadi switch merupakan switch mekanik dan elektromekanik atau straujer dan switch crossbar, digunakan secara ekstensif. Switch ini menggunakan teknologi digital. Switch digital ini memiliki kapasitas untuk mendukung beberapa ribu sampai 1 juta telepon. Untuk memenuhi daerah yang luas, sistem switching diorganisasikan sebagai sebuah hierarki seperti yang ditunjukkan pada gambar di itu. Jadi pada tingkat terendah dari hierarki, switch disebut end office atau local exchange. Ini biasanya merupakan tingkat terendah dari hierarki switch pada PSTN. Selanjutnya di atasnya ada tool exchange atau kita menyebutkan class 4 office. Di atasnya lagi adalah primary switch atau class 3, secondary, dan yang paling top of hierarkinya kita sebut regional. Komponen selanjutnya dari PSTN adalah trunk, di mana trunk ini merupakan jaringan penghubung antara exchange system satu dalam suatu jaringan. Jadi exchange system satu dengan lainnya, atau switch satu dengan switch lainnya, atau suatu jaringan dengan jaringan lainnya kalau kita berbicara tentang internet working. Bisa berupa jaringan kabel ataupun jaringan radio. Dewasa ini sudah mulai digantikan dari coaxial wire dengan yang namanya jaringan fiber optik. Jadi pergantian ini dilakukan karena perkembangan komunikasi, di mana yang dulu itu hanya cukup voice, sekarang tuntutan untuk penyajian data yang cepat serta tampilan gambar yang bagus menuntut pihak pengembang ini untuk meningkatkan layanannya. Jadi kabel fiber optik itu digunakan untuk menggantikan koaksial atau kabel tembaga. Dan network biasa juga disebut sebagai backbone. Jadi di sini karena menghubungkan antara switch satu dengan switch lainnya, jadi bisa saja antara daerah A dengan daerah B itu dihubungkan dalam suatu yang disebut trunk atau backbone. Local loop merupakan sambungan khusus antara peralatan terminal atau telepon dan switch. Keduanya merupakan unsur yang paling mahal di jaringan telepon. Umumnya dari switch kabel diletakkan sampai ke kontak distribusi atau disebut juga distribusi, dari yang pasang kabel individu dibawa ke instrumen telepon individu. Jadi untuk mengurangi pekerjaan instalasi, khususnya untuk memberikan sambungan telepon ke daerah-daerah padat seperti komplek perumahan dengan gedung bertingkat, maka digunakan digital loop carrier atau kita kenal dengan DLC. Sistem DLC ditunjukkan pada gambar di samping atau gambar di bawah ini. Bahwasanya kabel telepon distribusikan dari sistem DLC, dan DLC terhubung ke switch dengan menggunakan kabel dengan bandwidth tinggi tunggal.
Jadi untuk mengurangi instalasi dan usaha pemeliharaan, artinya untuk mencari tahu jika ada terjadinya gangguan atau kesalahan kabel, maka juga dikenalkan dengan wireless local loop menggunakan teknologi CDMA, di mana keuntungan dari menggunakan wireless local loop adalah yang pertama, biaya perawatan yang rendah karena tidak diperlukan penggalian tanah seperti fiber optik. Yang kedua, biaya perawatannya rendah karena perawatan akan hanya di 2 titik, jadi ada di ujung dan di ujung, sehingga instalasinya cepat. Dan yang terakhir adalah kemungkinan mobilitasnya yang terbatas. Jadi PSTN beroperasi pada prinsip switching circuit. Jadi bisa diilustrasikan seperti gambar di sini. Ketika pelanggan memanggil pelanggan lain, di antara subscriber satu dengan subscriber lainnya, itu sirkuit didirikan merupakan gabungan dari berbagai saluran pada trunk. Antara switch satu dengan switch lainnya ini terhubung dengan yang namanya trunk. Dari sini ada switch end office atau titik terendah dari konsep switching, dihubungkan ke trunk. Jadi ada trunk exchange, antara trunk exchange dengan trunk exchange lainnya ini adalah merupakan intercity atau intercity trunk, jadi menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ini dengan berkembangnya banyaknya user yang membutuhkan layanan telepon, maka dibutuhkan banyak switch, sehingga antara switch satu dengan switch lainnya itu terhubung dengan trunk. Ya, kalau banyak pelanggan, otomatis kita membutuhkan sebuah efisiensi yang bisa menghubungkan antara subscriber terminal atau telepon pelanggan satu dengan telepon pelanggan lainnya. Jadi di sini kita lihat trunk system atau P1 ini terdiri atas 24 slot voice. Jadi yang mempunyai frame duration 125 microsecond dengan jumlah bit adalah 193. Jadi kebutuhan semakin besar. Jadi untuk menghandle konsep switching dengan T1 ini kurang banyak atau kurang bisa menghandle, maka dikembangkan T2 carrier, di mana dalam satu T2 carrier ini terdiri atas 4 T1 carrier dan memiliki bandwidth 6312 Mbps. Selanjutnya ada T3 carrier, jadi di mana satu T3 carrier ini terdapat 7 T2 carrier. Kemudian T4 carrier ini bisa menghandle atau isinya berupa 6 T3